Come with me, and you'll be in a world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Livia Tantri, mahasiswa sosiologi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas entrepreneurship. Saya mengunjungi salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa, yakni bersama Teh Puy. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri, saya owner dari Puy Skincare. Sebetulnya untuk awalnya saya memang bergerak di bidang farmasi dan basic saya memang dermatologi. Nah, saya tuh ingin mengedukasi pasien-pasien atau customer-customer karena banyak nih di Indonesia ini untuk skincare-nya itu yang macam-macam pakai bahan-bahannya, bahan kimianya macam-macam yang membuat kulitnya rusak gitu. Sedangkan cantik itu nggak mesti putih, tetapi kulit sehat otomatis bersih gitu. Jadi lebih Puy Skincare lebih untuk mengedukasi sih sebetulnya. Awal berdirinya ini sebetulnya udah dari 2019, tapi saya bergerak di bidang skincare dari tahun 2003. Di sini konsepnya Puy Skincare ini homey treatment. Ya, jadi terlihat. Jadi bikin pasiennya itu nggak kaku, terus bikin pasiennya nyaman kayak di rumah sendiri seperti itu. Memang ini di tengah kota, jadi orang-orang juga untuk nilai jualnya tuh bagus. Oh, betul. Jadi di mana? Di daerah waspada di tengah kota antara PVJ, Ciwok itu sangat terjangkau kemana-mana. Orang-orang pasti tahu, di map juga cepet, nyarinya gampang, mudah. Jadi memudahkan konsumen juga untuk mencari alamat kalau di tengah kota itu. Betul. Terus nilai plusnya juga kalau di tengah kota itu berarti lebih trust lah untuk mereknya, lebih percaya. Jadi customer lebih percaya. Itu aja sih pertimbangannya. Untuk 2 tahun awal memang harus dipegang sendiri karena kita kayak punya bayi ya. Jadi maksudnya kita harus nge-treat pasien-pasiennya dengan SOP treatment yang betul-betul sesuai dengan SOP yang aku pakai. Itu 2 tahun aku memang pakai sendiri supaya pasiennya itu percaya, trust dulu nih, trust dulu sama ownernya nih kayak gimana gitu. Masa skincare tapi jerawatan apa gimana. Nah, itu lebih banyak ngobrolnya juga sih. Jadi trust dulu. Nah, udah trust, kebetulan ya bertambahnya pasien, ada satu tambahan tenaga kerja itu basicnya harus terapis, beautician istilahnya. Jadi dia megang facial basic gitu. Untuk kelolanya kita kan bisa, selama ini kan ada WhatsApp ya. Jadi semua komunikasi itu di WhatsApp, di online gitu. Terus untuk sebetulnya untuk marketing di sini yang Puy Skincare ini masih marketingnya masih dari mulut ke mulut. Jadi belum terlalu fokus ke medsos. Karena satu dipegang sendiri, terus yang keduanya aku pengen bikin lebih ke private treatment. Dikelolanya masih manual istilahnya. Kita tulis lah ya masuk keluar pembukuan sendiri gitu tanpa menggunakan akunting kayak gitu. Saingannya sih memang sama produk luar sih, harga lebih murah pastinya. Cuman kalau misalnya orang udah percaya, mau berapa juga atau mau dan cocok, mau gimana juga pasti dia beli di sini. Mengutamakan kepercayaan customer itu penting banget. Sharing-sharingnya ilmunya, terima kasih banyak Teteh. Iya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Putih nih dari tahun 2011 sampai sekarang, karena disebut bakso emut karena biar ingat selalu bahasa Jawanya gitu. Kalau Jawa Sunda sama aja ya, karena ya rame, banyak pegawai yang berdatangan, dokter juga yang orang lewat juga ada banyak gitu.
Ya alhamdulillah ya ramai ada lah gitu. Ya buka dari pagi karena ada bubur buat sarapan, ada yang bantuin satu orang, ada jadi nggak terlalu berat lah gitu. Jadi ada ringanan, ada yang bantuin. Tutupnya nyampe sore di sini. Sekitar asar ya Bu ya? Iya, sekitar jam 3-an. Saya mengatur sendiri, nggak ada tulisannya, ya itu mah biasa aja lah gitu, nggak ada manajemen tulis menulis. Kan nggak tentu sih orang dagang, ada yang ada ramenya, ada nggak ramenya gitu, nggak tentu pendapatannya juga. Tantangannya ya kalau dari sepinya ya alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah rame wae gitulah. Ya sama-sama, yuk makasih, dadah. Halo, perkenalkan nama saya Yunita Dwi dan usaha saya yang saya jalani saat ini yaitu Flonika, itu brand usaha kerajinan kawat bulu. Untuk pemasarannya itu aku di online biasanya, kebanyakan di online sih. Terus kalau ada event atau bazar gitu, aku bakal ikut. Untuk si berdirinya ini Flonika di tahun 2024. Untuk si Flonika itu, flow itu diambil dari bunga. Kalau Nika itu terinspirasi dari matahari. Jadi digabungin Flonika bunga matahari. Jadi sebenarnya signatur kita tuh di bunga matahari. Untuk si produksinya sendiri saya lakukan sendiri dari manajemen bahan-bahannya, dari produksinya, dari pemasarannya, dan untuk penjualannya itu saya lakukan sendiri karena belum ada pekerja yang bisa saya rekrut. Untuk strategi pemasarannya itu saya lebih ke ini sih, ke promosi di TikTok atau ke Instagram. Karena di TikTok sama Instagram itu tuh audiensnya itu bakal lebih ngejangkau, lebih luas. Terus paling ditawarin ke teman-teman terdekat juga, kayak misalkan di sekolah atau nggak di kampus. Untuk pendapatan per bulannya itu bisa di angka 1 juta paling kalau lagi sepi. Tapi kalau lagi musim-musimnya wisuda atau kayak hari-hari penting itu bisa di 3 juta ke atas. Untuk tantangan selama 1 tahun ini paling di konsistensi sih. Kayak gimana kita tetap menghasilkan produk yang mengikuti tren yang ada, karena kayak pasti seminggu atau sehari gitu, tiap hari itu pasti ada tren-tren baru. Jadi kayak kita tuh harus cepat ngikutin tren itu. Kalau enggak, kalau enggak tuh pasti kayak ketinggalan sama seller-seller lain. Kayak gitu sih. Terus ada juga kayak misalkan bahan bakunya itu kosong di toko yang biasa kita beli. Itu tuh kayak kita harus nyari supplier lain yang harganya tuh kadang lebih mahal dari yang biasanya. Kayak gitu. Say bye.